you're good, you're great. Tapi kan yang great and good tuh juga banyak kan, La. Ada Lyodra, Mahalini, Tiara. Lisa, Mahalini. Yes. Gimana caranya supaya tetap Lala itu punya warnanya Lala. Tetap mungkin ngelihat kanan kiri, oh mereka lakuin ini. Tapi tetap tidak jealous, tidak dimakan oleh iri dengki. Kalau dibilang nggak jealous, pasti ada jealousnya. The worst comment yang pernah netizen kasih ke Lala. Ini bukan eranya Marion Jola lagi, karena kan lagi eranya Mahalini. Apa yang bikin lo akhirnya jatuh cinta sama Dennis? Orang mikir, kenapa ya Marion Jola mau? Mungkin karena dia jauh lebih tua. Yeah. And but the way he looks is maybe bukan harapannya orang-orang atau ekspektasi orang. Masa? Walaupun orang-orang bilang dia punya pulau ya. Lo itu berani tetap berkulit tan di tengah mungkin hajaran banyak perempuan berkulit putih. Sampai ada omongan aura maghrib tuh kan lo sempet nyebutin apa Fuji. Cewek-cewek aura maghrib katanya sudah berkumpul kali ini guys. Tapi kalau ini sih aduh mau dibilang aura apa aja ya guys ya. Tapi kalau menurut gue ada aura seksi terpancar dari Marion Jola. Katakanlah buatku membantu tenang. Ku diam membisu. Ini sampai habis kan? Enggak dong. Dikit-dikit. Membuat bisu jangan. Apa yang buatku berpaling mencari cinta yang lain. Oh. Marion Jola everybody. Lala thank you so much for coming. Kamu tuh banyak sekali yang request ya. Banyak banget yang request minta Marion Jola, minta Lala. How are you sayang? I'm doing great, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat. Makin langsing. Kita tanya ya kenapa Lala bisa tiba-tiba sekarang langsing cenah ya kan. Dan makin glowing walaupun kulitnya nggak harus putih. Betul. Right? Itu dia. Oke. Lala ini usianya 20 tahun di bawah gue loh, Bo. So, she can actually be my daughter. Oh my God. I can actually be your daughter. I know. Yes. I can be your mom. By the way ya. Jujur, Lala tuh ngerasa gak sih bahwa kamu itu gerak-gerik kamu di panggung dan keseharian, how the way you talk, how the way you dance, how the way you sing. Kamu tuh seksi banget. Tahu kok. Anjir. I like that answer. Orang biasanya, enggak kok Kak. Masa sih Kak? Masa sih seksi? Tahu kok. Siapalah. Iya tahu. Tapi sejak kapan kamu tuh merasa bahwa sex appeal kamu tuh memang cukup tinggi sebagai seorang perempuan? Kayaknya dari SMA, dari mulai gadis. Saya suka digangguin mama. Apa tuh? Jadi aku tuh tahu istilah sex appeal pun tuh dari mama. Karena mama tuh sex appealnya di atas rata-rata. Masa? Your mom? Iya, that's wow, mom's rock. Jadi karena mama sering gitu, terus kan aku mulai gadis. Terus aku tahu hal yang aku suka tuh bukan yang girlish gitu. Emang dari mulai SMA tuh kalau mau pakai baju sukanya yang ketat gitu. Kayak somehow yang aku suka tuh yang lebih dewasa. Jadi, sama gerakan tubuh gitu. Orang-orang udah bilang, karena dulu aku modeling Kak sebelum nyanyi. Sebelum nyanyi kamu tuh modeling? Jadi zaman sekolah tuh aku nyari duitnya modeling. Oke. Kalau lagi modeling selalu bilangnya tuh aura aku seksi. Jadi kayak aku taunya, oh ya mungkin I'm just like my mom gitu. Karena mama juga begitu? Karena mama gitu. Mama tuh dulu sempat jadi model atau jadi ibaratnya penyanyi juga nggak? Enggak, mama dosen, nyanyi kamar mandi. Wow. Nah mama tuh bilang mama dosen tuh katanya kalau mama masuk ke kelas, mama tuh suka diliatin mahasiswanya gitu. Jadi mama bilang, karena mama sex appeal-nya di atas rata-rata. Wow, goks ya, luar biasa your mom. By the way mama masih sehat? Masih sehat. Di Jakarta atau di? Mama di Kupang. Di Kupang. Hai tante siapa namanya? Shirley. Tante Shirley, ini anaknya sekarang sex appeal-nya mengikuti tante. Ini happy banget ya pasti. Mungkin sebenarnya aku anak tante Shirley ya, karena aku juga merasa sex appeal aku tinggi. Ya Allah, aku ngaku saya. Tapi berarti dari dulu Lala ngerasa bahwa kamu tuh ibaratnya karena kan gini, ada orang yang try to look sexy, ada orang yang naturally they were born with that gene, bisa kelihatan memang ngapain aja kayak nggak usah pakai baju tertutup aja tetap kelihatan seksi gitu ya kan. Oke, terus tadi Lala bilang suka pakai baju yang ketat gitu. Aku tuh sering lihat stylenya Lala kalau di TikTok segala macem. Emang iya sih, udahlah gerakannya gini, bajunya juga wow gitu. Itu baju fashion. Ada orang yang ngasih tahu, maksudnya yang ngerapin atau Lala sendiri? Lala suka yang Lala suka aja. Oke. Style kamu tuh kalau boleh di-define, apa sih stylenya Marion Jola itu? Stylenya Marion Jola apa ya? Iya. Probably bisa nanya ke stylist aku mungkin. Aku pakai stylist kalau kerja. Oh, kalau kerja pakai stylist, tapi kalau hari-hari enggak? Enggak, sendiri. Style aku apa ya?
Nggak tahu. Sexy casual? Sexy casual maybe. Sexy casual. Mungkin kayak Kim K and Family kali ya. Gitu. Kim K nggak simple. tuh. Tapi di antara Kim K, di antara Kardashian family, which one that your favorite? My favorite Kardashian? Yeah, Kardashian. I cannot choose one, tapi Khloe mungkin ya. Khloe. Tuh kan. Sebagai personality sih Khloe. Tuh kan guys. Banyak kesamaan walaupun beda 20 tahun ya guys. Bisa tetap sama. Oke, berat nggak jujur ya? Maksudnya gini, kan now you building your career gitu ya. Dari Idol. By the way, Idol kamu tuh juara berapa sih lah? 6. So you're not even top 3 ya? Not even top 3. Wow. Aku juara 6. Bukan juara sih, tereliminasi di 6. Wow, tapi look at you right now. Apa yang bikin lo, walaupun lo bukan top 3, tapi makes you go this far gitu loh? What makes me go this far sebenarnya ya Tuhan Yesus ya. It's all by His grace. Karena dia yang jaga aku dari aku keluar di 6, aku langsung desain label, langsung dibikin lagu. Sedangkan aku muda banget saat itu Kak, aku 17 tahun. Jadi benar-benar gak ngerti mau ngapain sebenarnya, kan lagi mikir mau sekolah kuliah di mana kan. Aku waktu itu cuma ikutin apa aja yang ada pintu terbuka di mana ya aku yes aja karena masih muda kan. Right. Terus sampai dan kamu nggak anak Jakarta ya? Enggak, aku kan anak Kupang. Wow. Utusan daerah lah istilahnya. Utusan daerah ember, ude ya? Ini ude banget. Utusan daerah, iya bener. Jadi itu ngikutin. Berarti pelajarannya adalah setiap pada saat opportunity pintu itu terbuka, kadang-kadang tuh walaupun lo belum pede-pede banget, apalagi banyak anak Jakarta at that time gitu ya, tetap harus say yes to that opportunity gitu ya. Aku tipenya gitu, ada opportunity di mana aku say yes. Aku pergi dulu. Ya kadang salah juga sih sebenarnya. Kadang kan jadi nggak berjaga-jaga. But we live and learn, right? Ya, I live and learn. Jadi waktu itu kayak gitulah prosesnya. Bahkan tadinya papa mama nggak izinin sebenarnya. Jadi penyanyi? Karena aku mau kuliah, terus aku bilang boleh nggak? Aku nggak minta buat jadi penyanyi. Aku mintanya setelah Idol tuh mintanya boleh nggak kuliahnya di Jakarta. Oh kamu memang pengen kuliah di Jakarta? Tadinya enggak, jadi papa mama tuh maunya aku kuliah di Kupang. Aku juga mau, aku udah disogok ulang tahun ke-17 tuh disogok beliin mobil. Oh my, supaya kamu bisa stay di Kupang. Beliin mobil gitu buat nganterin oma, tinggal sama papa, mama, oma, opa gitu. Udah disogok, tiba-tiba aku minta sekolah di Jakarta karena Idol. Bukan gak diizinin, lebih ke papa mama bilang gak bisa, uangnya gak ada. Karena uang kita udah beliin kamu mobil. Terus mobilnya masih kredit juga, masih panjang nih gitu. Jadi we don't have the money untuk, papa udah hitung segini nih. Gak bisa papa. Kecewalah, aku menangis. Tapi situ aku kabur. Jadi kamu, jadi kamu pas ke Jakarta sebelum ikutan Idol, sebenarnya you ran away from your parents? Not before Idol. Jadi setelah Idol keluar di 6, terus aku pulang, aku minta mau kuliah di Jakarta, papa mama bilang gak bisa. Nah sama Idolnya ada final. Pas final kan semua alumni Idolnya dikirim lagi buat nyanyi di malam final itu kan. Nah aku dapet tiket perginya dan pulangnya. Papa udah pastiin tiket PP aman. Udah nanya ke orang krunya Idolnya aman ya, bakal pulang. Nah papa sama mama nggak tahu kalau sebenarnya itu aku pergi, aku udah bawa koper aku gede semua, aku udah bawa, and I'm going with pikirannya udah kayak I'm not going back, I'm staying in Jakarta. Bo, kamu tuh muda banget loh when you decided untuk datang dan bertempur, ibaratnya apa, merantau di Jakarta gitu ya. Alright, kamu you have a good physical appearance, cantik, seksi, suaranya bagus, tapi kan this is a big city ya dong. Justru gitu. karena aku muda itu Kak, that's why it's so easy for me to make that decision. Karena I was so young, I was not thinking anything. Bener banget, karena kamu makin tua, makin bertambah usia, semakin banyak pemikiran dan kamu akan makin maju mundur. Iya, jadinya tuh lebih berhati-hati kan, banyak mempertimbangkan. Karena itu masih muda, nggak ada yang dipertimbangkan. Let's just do it. Go. Udah pergi, aku bawa barang tanpa tahu aku mau tinggal di mana. Wow. Kan aku pergi dikasih hotel sama Idol, tapi kan sampai selesai finalnya, udah selesai tugasnya, tiket pulang kan. Nah itu aku nggak tahu tuh mau tinggal di mana dulu. Jadi aku nanya ke teman aku yang kuliah di sini, boleh nggak tinggal di kosannya. Nebeng di kosannya dia? Nebeng di kosannya teman aku. Nah pas mau nebeng itu. Cowok apa cewek lah? Cewek. Namanya Sharon. Namanya Sharon. Namanya Sharon. Mau tinggal di dia ternyata nggak bisa karena koper aku gede dan kosannya nggak bolehin kan. Oh, nambah lagi kalau 2 orang. Iya, jadi aku mau pikir. Long story short, aku tinggal di rumah fans dulu. What?
Lu serius sih, Bo? Serius, jadi ada fanbase gede banget. Nah, teman aku Sharon ini deket sama fans-fans aku. Nah, salah satu dari fans aku itu ada yang sudah lebih tua lah, kakak wanita lah dia. Iya. Dia tuh menawarkan, Lala abis ini tinggal di hotel aja dulu. Jadi aku dikasih tinggal di hotel gitu berapa hari sama dia. Abis itu masih nggak tahu, masih clueless nih. Ini kan papa mama tahu aku udah pergi nggak pulang-pulang nih. Aku ditanyain juga kayak, aku nggak mau pulang, I'm good here gitu. Wow. Dikasih tinggal di hotel, habis dari hotel bingung lagi mau tinggal di mana, sama dia dibolehin tinggal di apartemennya si fans aku ini yang lebih tua ini. Dan ternyata long story shortnya lagi ternyata disuka sama aku. See, everything transactional in life. Jadi ini ya sebetulnya ada lelaki kasih pinjam apartemennya. Perempuan. Aku full udah of bilang dia suka surprise lagi ya. Nah, katanya nggak salah banget. Nggak kasih tahu namanya. Iya, kan? Full of surprise. Tapi kan nggak bisa. Kamu nggak bisa mengkontrol kalau orang suka sama kamu dong. Iya, ternyata tuh. Kan? Aku sebenarnya nggak tahu dia suka apa nggak. Tapi orang-orang bilang tuh dia suka sama aku karena emang kelihatannya sih kayaknya dia suka. Jadi intinya aku tinggal di situ, tapi abis itu aku cabut. Karena setelah aku lama, aku belum sign label itu, Kak. Aku ditawarin sign sama label, karena aku masih underage, harusnya papa mama yang sign. Nah, papa sama mama nggak mau sign, karena Lala nggak akan tinggal di Jakarta gitu. Dia akan melanjutkan pendidikannya. Kupang. Yes. Nah, aku udah tinggal di Jakarta, mama tuh kasihan. Kayak, aduh nih anak udah nggak mau pulang gitu. Akhirnya mamaku terbang ke sini, sign kontrak sama label, abis dari situ aku tinggal di hotel dikasih label dulu. Dalam proses bikin lagu aku yang pertama, Jangan. Bikin lagu Jangan, lagunya rilis, aku dapat my first job, and then I have one money untuk sewa satu apartemen, studio, hanya untuk 1 bulan dulu. Wow. Dan habis itu semua kerja The rest was history lah ya. Sampai hari ini akhirnya kaya raya udah. Nggak kaya raya. Ya, artinya udah mumpuni lah, udah nggak harus nebeng-nebeng. Udah bisa mandiri. Nggak nebeng-nebeng ke apartemen orang. Apa rasanya ditaksir sama perempuan? Sebenarnya aku tahu ditaksirnya after ya. Jadi rasanya karena aku masih muda, 60 dan aku udah ya. Jadi aku juga masih naif gitu ya. Iya, masih naif. Aku nggak ngerti. Terus aku baru tahu kayaknya agak aneh deh kan aku jalan sama orang. Oh my god, this story is like very ini pertama kalinya something about Kamelani ya. Aku jadi ngomongin ini, it's something about you. Karena beda 20 tahun say pengalaman hidup nih. Nggak, tapi my mom is gonna be so mad at me. She don't know about this. Ya, tapi kan paling nggak look at you now. Artinya kan lu again kita nggak bisa kontrol yang di luar kita. Tapi berarti there must be something yang mama siapa? Mama Shirley. Mama Shirley sama Papa Ari. Papa Ari, apa yang mereka udah tabur saat kamu dari kecil sampai akhirnya si anak utusan daerah ini dengan segala macam kilauan Jakarta dan banyak banget tantangan dan temptation, godaan. Akhirnya ya, mohon maaf nih misalnya Lala hari ini maaf ya nih aku brutally honest ya, nggak hamil di luar nikah, nggak narkocoy, nggak narkoba, iya kan gitu. Maksudnya nggak viral yang aneh-aneh gitu ya kan gitu. Kan there must be something your mom and dad they have done gitu in the past gitu. Udah dididik dengan apa yang dikasih pada saat lo mau ke Jakarta, apa yang dikasih bekal, bukan cuma duit ya, tapi sesuatu yang diingatkan sama mama papa tuh apa? Kalau bilang spesial pas mau ke Jakarta nggak ada spesial karena kan aku kabur juga. Jadi nggak ada spesial, tapi papa mamaku dari dulu setiap saat ketemu itu papaku tuh orangnya suka banget nasehatin. Jadi ngobrol tuh bisa sampai berjam-jam, isinya nasihat sampai anaknya ngantuk. Pakai selipan firman Tuhan nggak? Selipan firman Tuhan tuh bagiannya mama. Tipikal mama. Itu bagiannya mama. Mama nanti masuk mulai firman masuk. Kalau papa tuh logis segala macam dunia gitu. Selalu nasihatin aku, tapi aku selalu ingat sebenarnya papa mama tuh selalu bilang harus rendah hati tapi tidak boleh rendah diri. Oh, that's nice. Harus rendah hati tapi jangan sampai rendah diri. Jangan sampai rendah diri. Artinya knowing your value sebagai seorang Marian Jola gitu tapi ya. Harus rendah hati. Tapi harus rendah hati. Ini menarik loh karena pada saat ini kan kamu tuh sebagai pop singer, anak-anak yang usia dan idol-idolan bersama dengan Lala, itu kan you're good, you're great. Tapi kan yang great and good tuh juga banyak kan lah. Ada Mahalini, you name it. Ada kok jadi lupa. If you have to name it banyak banget Kak. Lily, Lyodra. Yang lagi Lyodra, Mahalini, Tiara. Lisa, Mahalini. Yes.
Siapa yang angkatan kalian yang lagi banyak barengan sih? Anggi Marito, Anggi Marito, Kesha Lefronka. Yes, tuh banyak banget loh. Itu belum kesebut lagi loh lah. Nah, kan job juga kan pasti ibaratnya walaupun ya orang selalu bilang Tuhan udah atur job, udah atur rezeki. Tapi kan pada saat kita tumbuh bareng mencari di tempat rezeki yang sama, gimana caranya supaya tetap Lala itu punya warnanya Lala? Tetap mungkin ngelihat kanan kiri, oh mereka lakuin ini, tapi tetap tidak jealous, tidak dimakan oleh iri dengki, tapi tetap juga punya warna Marian Jola gitu. Kalau dibilang nggak jealous, pasti ada jealousnya. Pasti ada jealousnya, of course. Kalau misalnya sekarang kan lagi eranya Mahalini, Ziva, Tiara, Leodra. Jealousy-nya tuh sebenarnya bukan datang dari aku, jealousy-nya tuh datang dari comment section karena emang fans idol tuh mostly they're very toxic. Jadi kalau their faves are now on the top, mereka tuh nggak cuma melulukan their favorites, mereka sukanya tuh ngehina yang nggak on the top. Ya. Nah itu tuh kadang get into me, kadang suka bikin aku jadi kayak kepikiran, jadinya bukan jealousy, lebih ke what should I do ya, biar aku juga masih tetap bisa di momentum yang baik gitu. But then I realize, terus aku sadar kalau misalnya semua tuh ada momennya nih. Kalau misalnya aku mau bandingkan diri aku sekarang dengan Tiara, Ziva dan lain-lain, yang sekarang nggak bisa. Bandingannya harus aku pas aku baru selesai kemarin dan mereka yang sekarang. Jadi kasih tahu sama pacar aku. Tadinya aku juga terus dia kayak bilang, kamu nggak boleh bandingin sama diri kamu yang sekarang. Totally different karena prosesnya beda. Kamu udah di tahun kesekian. Jadi setelah melewati masa kepikiran itu, sekarang yang aku lakukan ya aku tetap being me, karena aku selalu bermusik dengan jujur, bekerja dengan jujur, membuat seni yang jujur. Ya aku lanjutin itu aja dengan kualitas terbaik, kualitas terbagus yang bisa aku berikan, sambil menikmati momennya aja karena emang momen kan nggak semuanya on the top yang menukik terus kan. Ya selalu begini kan semuanya. Selalu begini. Jadi aku lagi di momen lagi belajar, lagi exploring. Ini di tahun ke-6 aku kebetulan. Wow. Jadi that was good. Bagus deh Lala. Karena Lala bisa aja jawab bahwa enggak, I never feel jealous. Bisa aja dong. Dan orang akan, wow iya dong hebat ya dia bisa positif banget. Tapi the moment you're being honest bahwa pasti ada jealousy. Karena that's part of being human kan lah gitu. Tapi again orang-orang terdekat tuh punya influence paling besar ya. Pacar yang ngingetin bahwa rival kamu tuh bukan orang lain. Tapi diri kamu di hari kemarin. Iya betul. Pantes lu cinta banget sama dia ya. Itu nanti ya say. Tahan guys, tahan. Oke, tapi kalau sampai hari ini akhirnya lu bisa after 6 years, lu bisa bilang gue bermusik aja, gue berproses dan jujur dalam berkesenian. This is who I am gitu kan. Tapi kan pasti ada masa-masanya look back. Lala juga ibaratnya kayak apa ya, baca komen-komen itu tuh pagi orang sekarang kalau kasih komen kan bisa seenak-enak jidatnya karena kan nggak ketemu langsung gitu. Beda kalau ketemu langsung. Paling kalau ketemu langsung juga ngajak foto. Iya, kalau nggak ngajak foto. Iya, ngajak foto. Tapi pada saat that toxic comment itu datang gitu, apa yang pernah Lala rasakan di masa lampau? Wah, kalau dulu nggak berasa Kak. Karena aku nih sebenarnya lupa hidup aku di awal-awal tahun karir aku. Ada 3 tahun awal tuh. What do you mean? Aku lupa, I forgot what happened then gitu. Kayak dari tahun aku idol kelar terus sampai album aku tuh I forgot what happened in my life. Karena terlalu sibuk Kak, karena terlalu hebring. Everything is mine. The world is around me. I can be anything I want. I go here, I go there. Terlalu banyak, too many things happening gitu kan. Jadi aku lupa sebagian dari apa yang terjadi di sekitaran hidup itu. Too fast. Dan aku masih muda, jadi kayak di jalan ini tuh buang gitu. Terus, gitu ya. Udah gitu aku merantau, jauh dari papa mama. Jadi kayak to the max banget. Jadi banyak yang aku lupa. Kalau bilang komen, mungkin aku bisa bilang aku nggak berasa saat itu. Karena emang awal karir aku kan ajaib banget caranya nih. Dari idol, terus aku seperti beritain yang aneh-aneh. So many. Jadi aku aneh apa sih lah? Kamu pernah diberitain apa? I never heard it.
No. Aku pernah dibilang punya video. Oh iya, tapi kan it wasn't you, right? It wasn't me. It wasn't you. Oh iya. Ya, jadi kan karena karirnya tiba-tiba langsung ada berita kayak gitu. Komen mah banyak banget dan udah nggak berasa karena terlalu banyak. Jadi aku pikir kayak, oh this is how it is gitu ya. Jadi gitu doang. Karena how did you deal with that at that time? How do I deal with that? I have my mom and dad and my best friends. Jadi aku cuma punya mereka di sekeliling aku aja yang bikin aku sane. Dan aku terlalu happy sebenarnya. Aku happy aku jadi penyanyi. My dream finally come true gitu my dream finally come true. So I don't really care about what's happening or whatever gossips is gitu ataupun haters. Karena aku happy banget aku jadi penyanyi. Yang penting terserah lo deh. Yang penting ini cita-cita gue akhirnya kesampaian gitu. Iya. Terus aku punya papa aku mau bilang ya udah lihat bukan kamu, aku papa kamu. I have no problem with that. So ya, itu dia pentingnya support system ya. Karena walaupun saat dunia nggak ramah sama kita, tapi kalau kita tahu kita punya rumah untuk kembali, you'll be okay. Nah, yang kasihan adalah anak-anak yang dunia saat lagi nggak ramah, nggak punya rumah untuk kembali. Akhirnya mencari rumah ke tempat yang lain, gitu loh. Tapi apa momen, kan sekarang Lala kayak you look like you're very chill with everything. Ya udahlah lo mau banding-bandingin gue karena sekarang sebetulnya shipper ya. Shipper gitu kan yang militan banget gitu kan lah gitu. Tapi apa the worst comment yang pernah netizen kasih ke Lala? Yang kayak lumayan painful in your heart gitu. I have so many. You have so many? Apa ya? Wow. Iya, sampai aku nggak bisa milih kayak yang paling nyakitin. Karena nggak pernah nyakitin senyakitin itu juga sih Kak. Yang kayak sampai harus aku inget. Membekas sih nggak ada. Yang paling sering Lala di-compare sama siapa? Kalau penyanyi? Kalau di-compare sebenarnya bukan di-compare sama penyanyi. Cuma pada bilang ini bukan eranya Marion Jola lagi. Gitu. That hurts. Tapi that doesn't hurt me at all. Masa? It's still my era. What do you mean? You still know my name. Exactly. Aku suka lagu-lagu kamu. Lagu barunya juga aku suka. Terima kasih. Jadi aku nggak terpengaruh sebenarnya kalau dibilang not my era anymore. Karena menurut aku for this era I'm still doing fine gitu. Orang masih tahu Marion Jola, people masih dengerin lagu aku masih kerja, masih nyanyi di festival, masih nyanyi gitu. Jadi aku baik-baik aja. Kalau dibilang itu eranya Mahalini dan lain-lain, emang lagi eranya mereka. Masa mau terus eranya aku kan nggak mungkin. Wow. Emang harus gitu kan? Jadi ada gitu-gitu ya kata-kata yang ibaratnya dikeluarkan seanak-anak udel gitu ya? Iya, paling banyak kayak gitu. Tapi kan Lala harus tahu ya maksudnya, I'm sure you know that, bahwa penyanyi itu kan ibaratnya bumbu kehidupannya juga ikut menentukan biasanya lah. Bukan cuma penyanyi sih, betul. Kayak kita juga sebagai orang yang bukan orang film ya, orang di TV. Biasanya kan kalau film tuh jarang sih kayak gitu. Biasanya lebih ke TV personalities gitu ya. Kalau kamu kan nampil di TV apa segala macam. Itu bumbu kehidupan kayak tadi kamu mention Mahalini. Karena kan Mahalini saat ini sama Iki baru menikah, ada cerita kehidupan. Jadi kan netizen jadi semakin banyak ada keseruan apa, ada keseruan intinya apa. Semuanya mengerucut ke situ. Right, gitu, ya kan. Nah, kamu pernah kepikiran gini nggak? Misalnya gue pacaran sama siapa gitu ya, ntar ada berita jadi bisa ada intrik untuk karir gue. Ada nggak? Was it cross your mind? Enggak lagi, aku dulu pernah malah intrik datang ke aku pengen kabur gitu kayak ngajakin gimmick-gimmickan. Iya ada juga, bukan ngajakin sih lebih ke intinya dia bikin intrik ada akunya gitu. Kalau emang aku tipenya kayak yang kakak bilang, pasti langsung ikutan. Karena aku nggak join, aku lari. Aku pernah ditawarin podcast gitu buat jawabin statementnya dia. Aku ditawarin ke podcast ini karena dia baru habis dari situ dan ngomongin aku nggak bales. Aku nggak bales orang yang ngajakin karena aku nggak suka. Karena aku mau terkenal jalur langit bakat gitu, bukan jalur langit. Pengennya tuh kalau jadi pembicaraan karena karyanya. Prestasi gitu. less than sensasi. Kalaupun ada ya tipis-tipis tapi lebih ke prestasi. Kalau aku mau kayak gitu mah aku tinggal heboh-hebohin pacar aku yang sekarang aja karena beda umurnya jauh gitu. Pasti ada dramanya nih dari internal hidup aku. Kalau aku mau aku tinggal ngajakin wartawan gitu kan, ketemu gue mau ngomong, enggak aku bongkar nggak bikin juga gitu ya. Nah tapi tadi Lala juga bilang kan sama pacar ini kan juga sama siapa namanya lah, sorry. Dennis tuh yang main bass nggak sih? Gitaris. Oh gitaris, sorry. Ini kan banyak banget orang yang ibaratnya juga akhirnya pay attention sama hubungan kalian. Karena kan tadi dibikin paling cuma lucu-lucuan, tapi lumayan lama kan akhirnya. Udah lama banget dong. Berapa lama sih lah? Udah masuk 4 tahun, udah 3 tahun lebih. Jadi kamu sekarang 23 mau 24. Jadi kamu pacaran sama Dennis dari kamu umur 20 tahun. Kayaknya deh. Aku aja lupa kita jadian tuh kita lupa kapan. Coba ya kita rasanya kita 3 tahun lebihan deh. Dan Dennis umurnya berapa sekarang kalau boleh tahu? Dia
Oh, Dennis berapa sih? Older Dia than tahun me atau? 85. Oh di bawah gue. Dennis masih adik Amela nih. Tenang ya, tenang. 43 Dennis berarti umurnya itu adalah 39 tahun ini 39. Iya, 39. Kalau dia mau sama yang lebih tua, yang gadun 65 sekalian. Dapat apartemen, apa gitu kan. Oh, iya ada. Ya kan? Ada pasti mau. ada kan. Kan orang-orang bilang aku pacaran sama dia karena dia gadun. Astaga Tuhan. Bo, 39 tuh belum gadun, Bo. Kalau dia gadun, gue apa? Menopause gue. Kalau aku sama Kak. Enggak, kalau aku sama dia kan komennya selalu bilang kira-kira Dennis itu punya apa ya? Dia punya kerjaannya apa ya? Atau Lala dapat apa ya sampai mau? Aku tuh mikir sebegitunya ya, apa ya? Cinta tuh emang menurut orang sekaku itu kah? Kalau misalnya mau sama seseorang harus ada benefit apanya dulu. Lu cari tuh, dia gitaris gue, lu cari hartanya apa. Cari aja tuh, gitaris dan music director. Cari tahu. Karena semua orang pada bilang gitu, ini pasti Lala dapat apa gitu karena mau sama Dennis dapat gitu. Apa, Dennis kerjanya apa ya gitu. Kayak atau kayak kira-kira si Mas ini kekayaannya seberapa banyak ya sampai Marian Jola mau gitu. Dennis, is he okay with that? Wah dia anaknya angin lah. banget, kepalanya dia nggak peduli. That's good, very good. Iya, karena udah 39, Bo. Sama dia bilang yang penting buat aku kamu. Kalau emang resikonya itu ya udah gimana lagi. Oh, so sweet. Dia nggak peduli dia. Nah, kan orang penasaran. Berarti kalian ketemunya pada saat lagi kerja? Karena dalam lingkup kerja yang sama. Agak tidak profesional karena kita cinlok sih. Iya, berarti dia kerja buat Lala sekarang berarti? Yes, he is working with me. Salah satunya sama aku dan kayaknya aku monopoli dia sih. Jadi sama aku. Lucu banget sih. Kan tadi kamu bilang, kamu punya sex appeal segala macam. Itu ibaratnya kalau gadun, om-om kamu yang godain apa om-omnya godain kamu? Kalau Om Dennis yang godain kamu apa kamu godain Om Dennis? Ini kebetulan Om Dennis ya. Anjir. Om Dennis yang godain kamu. Dennis juga demennya daun muda ya, say. Sukanya daun muda kayaknya karena sering bareng, Kak. Iya. Terus kan dia music directornya. Nah, aku tuh selalu ngobrolnya sama dia. Karena kita selalu bersama. Oke. Nyaman aja. Jadi again untuk clarify to netizen, kepenasarannya mereka karena mungkin ada juga yang naksir sama Lala atau mungkin shipper ini ada yang pengen Lala mungkin sama siapa. Iya, benar. Siapa sih yang sering dijodohin sama Lala kalau artis-artis sekarang gitu? sih nggak ada. Dulu karena siapa? aku anaknya nggak bergaul banget. Iya Lala, lu kayaknya pacaran mulu ya Lala. Udah bermusik pacaran dah gitu aja. Gitu, hidupnya di rumah, mainnya sama temennya itu aja. Jadi nggak ada shippernya juga. Kalau dulu pernah dijodohin sama siapa Lala? Maksudnya kayak jodoh-jodohin sama ini gitu? Enggak, aku nggak kena. Waktu zaman aku belum ada shipperan. Oh, belum ada shipperan kayak gitu. Iya, jadi aku nggak kena shipper itu. Untungnya nggak kena shipper itu. Tapi berarti untuk menjawab itu, apa yang bikin lo akhirnya jatuh cinta sama Dennis? Aduh, kayaknya sih sebenarnya mungkin aku daddy issue ya. Mungkin kan aku jauh. Itu nanti dipotong buat TikTok loh, orang-orang kayak gue daddy issue. Tapi your dad kan very present. My dad is very present, tapi dia bukan tipe yang afirmatif dan hangat. My dad juga Papaku gitu tuh kaku orangnya. Kayaknya orang Batak sama orang India mirip-mirip deh. Iya, karena dia kaku banget. Jadi when I saw this man, kan like my father figure mungkin. Nggak, dia baik banget nih. Si Dennis tuh ngurusin. Jadi aku nih terlalu mandiri, Kak. I do everything by myself gitu. Dengan my past relationship, aku tuh kemana-mana bisa bawa mobil sendiri. Ke dia, misalnya ke mantan aku gitu, aku bawa mobil ke sana, pulang pergi itu aku nggak masalah. Aku anaknya semandiri itu. Anak pertama cewek, I do everything by myself gitu. Nah aku ketemu sama Dennis tuh dia ngurusin banget, semua diurusin. Kalau bisa aku tuh setelah sama dia nyetir tuh jadinya disetirin dia. Karena sebelumnya aku nggak pernah mau, aku selalu nyetir sendiri. Hari ini aku kesini aku nyetir sendiri karena dia nggak ada. Kalau dia ada pasti dia yang setirin. Semuanya diurusin, disayang, makan diperhatiin, apa ya? Jadi jatuhlah anak ini yang semuanya bikin sendiri, diatur sendiri kan. Ketemu dia, dibantuin semua, diurusin ya aku. Ya, jatuh hati. Terus bisa aja Om Dennis. Ntar jadi Om Dennis beneran dia. Terus perhatian dan sangat dewasa dia. Kalau misalnya orang mikir alasannya aku mau sama dia tuh kayak orang mikir kenapa ya Marian Jola mau? Mungkin karena dia jauh lebih tua. And but the way he looks is maybe bukan harapannya orang-orang atau ekspektasi orang punya pasangan seperti dia gitu. Do you feel that? Do you think so?
Iya, karena orang-orang pasti ngomongnya gitu, kenapa Lala maunya sama dia ya? Jelek lah, apalah gitu. Orang bilang gitu kan. Wow. Jadi aku tahu orang nggak suka pun karena mungkin by the way he looks, bukan seperti ekspektasi mereka. He's good Jola looking harusnya man. nyari. For me he is very hot too. Dan aku nggak tahu kenapa orang-orang ditambahin lagi very hot tuh. Karena aku nggak tahu kenapa orang nggak suka. Tapi intinya kan orang-orang kan bilang kenapa ya? Orang bilang kenapa ya? Kalau aku mau jujur aja nih, aku mungkin kelihatannya cantik, karirnya baik di umur yang muda. Tapi aku punya banyak kekurangan juga. Aku anak yang egois, aku perempuan yang hard to be handled. And so many people around me cannot handle me except him. Wow. Jadi aku milih dia karena dia doang yang bisa handle aku, Kak. Kalau misalnya aku nyari pasangan tuh kan nyari partner ya. Partner for life untuk fight everything, untuk mengejar mimpi yang lebih besar. Betul. Aku pengen pasangan yang bisa support aku fully. Kalau aku nyari pasangan yang nggak bisa support aku, atau aku cari sembarangan nih, pasangannya ternyata mau aku support dia, aku nggak bisa. Aku tipe perempuan yang mau disupport full terhadap mimpi aku dan apapun itu. Dan itu ada di dia. Kenapa ya Lala mau sama Dennis? Aku sih lebih nanya kenapa dia mau sama aku. Aku jauh lebih muda. Wow. Sangat nggak dewasa. Suka annoying juga kali kadang ya? Aku annoying banget. Dan kalau aku jadi dia sih aku nggak mau sama aku. Even though I'm pretty and famous and all. Wow. Karena menurut aku dia punya dia punya yang diperlukan kok. Dia punya pekerjaan, dia udah punya rumah, dia mandiri lah. He can find any other woman yang bisa dinikahin kapan aja. Yang lebih mature gitu ya? Yang lebih mature. Kalau kata mamaku sih kasihan Dennis daripada kasihan Lala. Masa? Your mom said that? Iya. Wow. Tapi dia masih mau sama aku. Jadi apa ya, kalau ditanya kenapa aku fell in love with him, ya karena dia yang bisa handle aku. Aku jamin kalau aku jadi diri aku sejujur-jujurnya seperti 3 tahun aku sama dia, dan itu ke orang lain nggak ada yang mau sama aku. Jadi omongan netizen apapun segala macam tentang fisik tadi kamu bilang, tentang Lala karirnya lebih ini apa segala macam, doesn't bother you at all? Bother me paling ke dia, aku nggak enak. Nggak enak ya. Kalau talk to his families gitu, karena keluarganya pasti bisa baca komen juga. Aku lebih nggak enaknya ke arah itu. Mungkin ke papa mamaku atau keluargaku, mungkin mereka akan mempertanyakan pasangan pilihannya aku, karena yang perhatian kan orang lain. Orang yang sayang sama kita tuh kan punya perasaan juga kan. Itu paling akan lebih mengganggu orang lain. Kalau aku personally I don't care. But I care karena kasihan orang di surrounding kita. Untuk baca dan ngelihat kayak gitu-gitu ya. Kalau aku sih I don't care. Tapi yang paling penting diantaranya selain value-nya sama, itu juga penting kan mencari partner gitu. Tadi Lala bilang dia juga secure ya lah. Artinya gini, tidak semua laki-laki itu bisa secure knowing kamu tuh punya karir yang bersinar. Right? Kadang-kadang jadi kayak karena insekuritasnya jadi ribet gitu loh. Saat ini kan maksudnya orang taunya Dennis itu work for Lala, orang taunya Marian Jola-nya gitu ibaratnya. Nah, not every man can handle that gitu. Dennis gimana so far? Kan you're the star on the stage. Menurut aku it's not my place to answer sebenarnya. Mungkin lebih ke But by experience. Dia. Tapi from what I know, he's very fine with that karena dia tahu aja that's the consequences. Itu yang selalu dia bilang ya, konsekuensinya I fell in love with you dan aku maunya kamu, keadaannya kita seperti ini. Ya walaupun orang-orang bilang dia punya pulau ya. Jadi dibilangnya Marian Jola mau sama Dennis gara-gara punya pulau. Whatever lah gitu. Tapi dia sebenarnya gak punya pulau guys. Mungkin pulau kapuk kali ya saya. Dia gak punya pulau juga. Jadi kalau dia sih bilangnya itu konsekuensinya aja. Ya gimana kita drunk in love lah istilahnya. Oh, pernah gak tuh lo mabuk cinta cina, bukan mabuk janda ya? Ada yang bilang lihat aja nih paling bentar doang putus. Masalahnya gue udah lama banget juga gak lama putus. banget loh, Bo. Cuma baru naik ke media akhir-akhir ini kan. What's the hardest thing about him that you like the most? The hardest thing about him? Is he your type physically? Physically he's not my type. Your type apa, kulitnya lebih lighter? Aku tuh dulu suka opa-opa Korea, Kak. Aku anaknya K-pop banget. Jauh banget beda banget, dude. Gue pikir lo emang sukanya cowok-cowok sawo matang gitu. Enggak, Kak. Which is, gue juga beda banget. Gue sukanya justru kulit yang coklat. Dapetnya bule yang putih, agak ngepink. Gimana saya? Very white ya. Iya. Lo justru sukanya yang putih-putih gitu. Oh, oke. Cina lah, Manado lah. Manado. Nah, ini kan Dennis beda banget kan? Dennis orang apa sih? Ambon. Ya Allah, Nek, dari Korea ke Ambon, cenah. Apa, Gak pernah mau juga aku orang Ambon. Mamaku tuh selalu bilang, jangan mau orang Ambon. Cari Onyong Batak aja.
Masa bilang gitu. Cari orang Batak aja. 11-12 tuh sebetulnya. 11-12 ya. Karakter mirip-mirip kok. But what's the hardest thing about him? What's the hardest thing about him? Oh, I have so many. Aku punya banyak banget. Tapi on the top apa ya? Yang bikin lo meleleh gitu. Dia kalau main gitar ganteng banget. Jari-jarinya tuh bagus. Aduh, jari-jari banyak fungsi itulah. Enggak, tapi beneran dia tuh jarinya ganteng banget, Kak. Jarinya ganteng. Jarinya doang. Enggak, maksudnya jarinya aja orang tuh ganteng. Iya, dia ganteng, tapi jarinya tuh ganteng banget. Menurut aku tuh ganteng banget jarinya. Jadi talentnya tuh bener-bener bikin lo tuh kayak kelepak-kelepak dia gitu. paling ganteng kalau main gitar, yang kalem. Kalau di atas panggung udah gak ganteng, soalnya udah terlalu berlebihan dia. Udah gak terlalu. Kalau dia lagi kalem ganteng. Menjiwai banget gitu ya. Oke. Sama dia bisa apa aja. Dia bisa masak, dia bisa bikin apa aja dia. Misalnya aku bilang, sayang aku pengen banget ada lampu gantung di sini. Jadi tuh Kak besok. Yang bener loh, MacGyver tinggal style, ke IKEA beli yang gitu. Yang bener loh. Aku bilang, sayang aku mau beli ini, kamu bisa pasang nggak? Beli. Oh my God, Tyson, please deh Tyson belajar. Lo kalau beli apa-apa gak ngerti, gue bingung. Padahal kalau bule tuh harusnya DIY lebih ngerti, bener gak sih Nek? Kalau kita Indo kan kita nelfon nih, Bang boleh datang nggak Bang? Gayanya mereka ya? Gayanya orang bule kan. Inilah semenjak udah di Jakarta, apa aja Bang, datang aja untuk bayar uang rokok Bang. Wow, dia gimana lu enggak? Itu menurut aku seksi banget. Dia bisa masak, masaknya enak banget. Aku nggak bisa masak. Jadi kalau aku bisa masak tapi aku nggak suka. Dating dia yang masak tuh? Dia masak dia. Nggak dating juga. Kadang dia tuh datang ke rumah udah masak aja. Kak, aku bangun udah ada makanan. Luar biasa. Semua bisa. Mobil bisa, motor bisa. Semuanya bisa. Aku suka foto, dia beli kamera, dia suka foto. Dia yang moto. Jadi kalau lo suka foto-foto dia yang motoin tuh? Dulu tuh dia nggak bisa moto, jelek banget. Terus dia belajar moto? Akhirnya dia bisa foto bagus. Oh, you're lucky dear, you're lucky. Bo, cari pasangan yang jago moto. Karena kalau lo liburan lo nggak bawa fotografer ya. Laki gue kalau moto kakinya lo setengah ini dan ke bawah ke sini. Ya Justin, ngerti nggak lo perasaan gue Tin? Gue sebagai modal konten. Sini ke belakang dikit. Tuhan, sepatu gue masuk. Kayak macam gitu. Terus ya the best deh, semua dia bisa. One of a kind. Dan seiman ya. Dan seiman. Satu visi itu yang paling penting. Seiman banget kita, gerejanya sama soalnya. Di mana kalian gereja? Kalau di Jakarta aku belum tahu di mana-mana, tapi kita sama-sama ini gereja tradisional. Oh, gereja apa tuh? GB. Kalau Kupang tuh Gemit, gereja Masehi, Injili gitu. Wow. Sama, kita sama-sama CD. Sama-sama CD. Iya, siap. Wow. gereja tradisional. Oke, tapi kan ini hopefully kalau memang jodohnya semoga. Do you guys planning to get married soon? Kamu takut mau menikah muda atau kayak gue mau karir to the max dulu deh, Dennis nungguin gue gitu atau? Aku enggak takut menikah muda. Kalau Dennis sih dia bilang justru kalau menikah aku bisa lebih fokus lagi support kamu to the max. Dapat semua Renjola. Iya ya, kayaknya ya aku dapat semua. Udah jadi HM cuma nggak dapat pulau aja. Nggak dapat pulau, iya benar-benar. Tapi lu bayar dia profesional walaupun dia pacar lo? Iya, profesional. Ya? Tapi dia yang kadang gratisin aku. Dia kadang nggak bayar juga. Ya mungkin bayar pakai nggak duit apa yang lain. Iya loh. Pakai ini. Nah, oke. Sebelum aku ajak teman aku ke sini untuk membaca karakter Lala. Emang ada yang bisa baca karakter? Ada nanti. Oke. Ada. Lala kan ini kita ngebahas sedikit ya tentang aura maghrib. Tadi kan which is one of the thing I like about you because lo itu berani tetap berkulit tan di tengah mungkin hajaran banyak perempuan berkulit putih. Again, there's nothing wrong dengan kulit yang apapun warnanya, tapi kadang-kadang ya itu sampai ada omongan aura maghrib tuh kan berarti kayak kulit lo coklat banget sih apa segala macam gitu. Tapi kan lu sempet nyebutin apa Fuji juga kulitnya apa? Iya, karena kemarin ada pembahasannya gitu kan di konten kemarin tuh ditanya sama kreatifnya. Menurut kakak gimana sih pendapatnya soal Fuji yang sering karena yang paling kelihatan si Fuji dibilang aura maghrib. Ya udah itu jawaban aku kalau misalnya. What did you say? Aura maghrib itu kan cantik banget. Kenapa dia jadi aura maghrib yang gelap, hitam dan hina itu? So, aku bilangnya I'm so sorry, tapi maghrib itu jam sunset. Exactly. Di agama Muslim itu waktunya berdoa dan berbuka puasa. Right. Such a beautiful time. Dalam satu hari itu maghrib itu waktu yang cantik. Sunset tuh di situ. Kenapa dia jadi jelek artinya gitu lah. Secara nggak langsung maksud aku adalah aku nggak setuju aja sama orang-orang. Kenapa sih emang kalau punya kulit yang gelap, tan, kuning langsat atau apapun warnanya tuh harus diberikan julukan, harus dikomentari seakan-akan itu berbeda dan jelek. Gitu. Iya. By the way tadi sebelum ketemu Lala hari ini lihat di kapanlagi.com apa kalau nggak salah ya artis-artis yang dianggap aura maghrib. Gue udah mulai deg-degan sih.
Jangan gue masukin. Karena gue pernah bahas di TikTok. Kakak juga pernah Ya bahas. Fuji tetap yang pertama ya. Terus habis itu Marion Jola gitu. Tapi sebenarnya aku tuh nggak dianggap aura maghrib Kak. Kalau aku Karena aku lo tuh ngebahas jahat. kali. Jadi di aku tuh gini, orang tuh malah bilang aura maghrib yang dimaksud tuh yang kayak gini. Maksudnya aku nih aura maghrib bagus nih. Oh justru mereka tuh bilangnya kamu yang Ya, oke-nya. ini bukan aura maghrib. Kalau ini nih, ini kulit tan yang bagus, bukan aura maghrib. Gitu loh kalau di komen I aku tuh. see. Nah yang Iya, dibilang iya, jelek iya. tuh Fuji dan ada beberapa yang Oh my lainnya. god, that Bikin hurts. aku makin gedek. Iya dong, Apa iya dong. sih gitu. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya kalian menerima nggak kulit tan atau enggak Exactly, gitu. Terus ada iya. yang, ini menurut aku itu cuma bagian dari cara mereka, bentuk mereka untuk meng-hate Iya. orang aja. Karena mereka nggak suka jadi mereka Benar. konekin bagian situ. Ada Mayang gitu, tentu ada gue, Iya, terus iya. ada siapa lagi lupa gue ini gitu. Tapi kalau gue kayak lebih ke aura midnight ya saya, aura tengah malam Karena gitu ya. lebih Nek. tan lagi Iya, ya. tapi kalau lo tuh pernah kepikiran nggak untuk suntik putih, kolagen ini ono tapi kalau kolagen nggak untuk lebih kenyal ya, untuk lebih bikin putih. Kenapa? Dari awal deh gitu. Dari aku masih kecil kan aku kulitnya udah tan Kak. Dulu tuh aku Iya. suka digangguin emang sama keluarga kan hitam, malah hitam gitu. Tapi aku suka aja, maksudnya nggak masalah hitam. I never hated myself karena aku punya mama yang selalu bilang, mama punya anak paling cantik, paling perfect, paling ini. Mamaku tuh gitu, jadi aku tahu aja aku paling cantik. Terus saat aku jadi model, aku banyak dapat komplimen, oh my god your skin, gitu. Kalau ketemu bule gitu kan orang selalu kasih komplimen kan. Iya. Jadi aku tahu aja the skin of mine is very different and very beautiful and one of a kind gitu. Padahal sebenarnya bukan one of a kind, kebanyakan orang Indonesia juga kulitnya gini, coklat. tapi jarang embrace. Iya, karena kamu artis. Gitu. Jadi untuk sebelum memanggil teman aku, so nggak pernah kepikiran and you're proud being a tan girl, cewek. Yeah. Walaupun ada yang bilang aura maghrib kayak apa, walaupun dibilang aura maghrib yang keren, yang bagus, terserah. Aku suka aja sama kulit aku. Aku suka soalnya ini bagian dari aku. Exactly. Masa mau aku ubah? Itu yang paling penting ya, menerima diri apa adanya dan nyaman sama apapun yang Tuhan kasih sama kita gitu. Dan tahun ini mau nikah nggak kira-kira tahun depan? Kayaknya zaman sekarang tuh trennya nikahnya tiba-tiba deh. Iya, lo kaget. Biar trending gak sih? Iya, biar trending gak sih? Ya ampun. Akhirnya aku mau gitu trending kalau nikahnya kejutan. Kejutan ya Syai. Kalau butuh bantuan MC kabarin ya lah. Oh, wow. Iya dong. Janji ya, buat Kak. Lala sama buat Dennis ya. Cuma kalau ganti pasangan belum tentu ya. Nanti kita Iya. kita rantru lagi. Benar. Oke, ada Mister Reportase yang akan baca karakternya Lala Marion Jola. Mister Reportase. Mister Reportase rempongin aja Desa. Jangan ganggu aku lagi. Iya. Jangan datang lagi. Jangan ganggu. Jangan datang Lagi. jangan ganggu. Kuning banget lagi. Kuning banget ya saya kayak belum Badai disiram kena loh. air ya. Embur. Selamat datang di Mister Reportase. Rempongin aja Desa. Ya. Karena kita punya games yang harus dilalui oleh Ya. OMG. Apa tuh? Oh, Marion Jola. Oh, Marion Bukan Jola. Om Mulan Jamila ya, bukan. OMG. Bukan. OMG. Beda Ya. Jadi ini adalah SYM. Apa tuh? Speak your mind. Oh, banyak singkatan lu tuh ya. Banyak ya. Banyak singkatannya. Makanya hubungan gak singkat. Ayo, jangan curhat. Marion Jola. Yes. Jadi apa yang sedang kau pikirkan di hati, di pikiran, di hati, dan juga perasaan kamu, kau harus ungkapkan lewat gambar. Pokoknya gambar aja what's on your mind. Apapun, mau jelek kecil, mau banget lagi. besar, Aku mau gak bakat gambar jadi maaf apapun, banget ya. anything. Ya. You can pick any colors. Tapi waktunya cuman Ya. dalam waktu 1 Boleh keluarin menit. dulu gak sih Kak? Kukunya Boleh. panjang nih. Boleh. Dia- Boleh. Sama kayak gue, iya, bener, ribet. bener. Oh, iya, bener. Ribet. Lihat Oh, iya, copot ke satu ribet. Iya, Gak apa-apa, yang penting cantik. Ember. Ya. 1 Nanti menit. dari gambar ini kita akan membahas tentang Marion Jola. Terus kayak ada Bebas ya. pertanyaannya. Enggak, ini enggak ada pertanyaan. Gak ada. Gambar aja. Gak ada Gambar benar aja. salah. Oke? 1 menit dari sekarang. Gambar Go. aja. Gambar aja. Anything. Semenit. Yes, 1 menit. Apapun yang Speak saat your ini mind. di otaknya Lala. Yes, speak your mind. Kalau kalau Mister Reportase suka yang kulit coklat apa kulit putih? Oh, yang coklat Oh, dong. coklat. Lebih berurat gitu ya. Oh, bakso. Takut banget. Dark coklat nggak tuh? Ya Tadi kan? ditanya kan dia ude kan, Kak? Iya, ude. Putusan daerah. Iya. Gue juga ude.
ujungnya duit. Ya apa-apa dutrek ya, Say. Apa-apa duit. Cuan, yang penting cuan. Oke. Jadi ntar dari gambar ini, Mr. Reportase akan kira-kira, ini bukan ramal ya, Say. Bukan ramal ya. Ini membaca karakter lewat gambar. Saya bukan Roy Kiyoshi karena saya bukan peramal, saya bukan Roy Suryo karena saya bukan ahli telematika, saya adalah Mr. Reportase. Dan juga bukan Roy Martin karena saya nggak punya hak namanya Gading. Iya. Bisa loh. Bisa banget loh. aja. Basic banget lagi Bisa aja. gambarnya. Oke, tinggal 9 detik. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apa sih gambarnya Lala? Basic banget. Oke. Oke. Oh my God, itu gambar kita zaman di SD. Di SD gue juga gambar. Mataharinya Oh my God. miring. Gitu. Tipikal. Tolong di zoom, tolong di zoom. Di zoom ya. Kreativitasku rendah banget. Di zoom Oke. ya. Dari gambar Marian Jola hari Yes, ini iya. yang sedang dipikirkan Marian Jola. Iya. Dia sedang berbunga-bunga Oh. penuh cinta pemirsa. Colorful ya, Say. Colorful, bukan cuma karena percintaannya, Tapi tabungannya lagi banyak. Amin. dari airnya mungkin ya. Airnya. Oh, mengalir, Amin. overflow. Mau ada mahal ini. Mau ada Mau Tiara. ada Tiara Andini, Yes. mau ada Anggi Marito, Marito, dia iya. tetap bersinar seperti Marian matahari. Jola. Jangan gitu, ntar sama orang dipotong-potong. No, artinya Ya, bener. walaupun banyak saingan, tetap kita harus Kamu berkarya. punya Iya dong. nama yang sudah Iya. besar, kamu sudah bersinar seperti matahari. Mereka juga Yes. bersinar. Yes, seperti sama-sama. matahari. Iya. Mataharinya banyak nanti aku Banyak. gambar Iya. tambah. Ada matahari Pondok Gede, matahari Pondok Indah. Oh Iya. iya. Mohon maaf, ini di dalamnya siapa coba? Oh, jendela ya? jendela. Itu jendela. Jendela ya? Jendelanya Oke. buru-buru. Jadi Marian Jola itu mendambakan sebuah rumah yang Dua tidak jendelanya. bukan. Yang tidak di perkotaan sebenarnya. Oh wow. Ada di ini bener loh. Di Masa? belakang, bukan di belakang, di Kayak daerahnya country dia. gitu ya. Di- Ini di di bukan bayangan, city. ini di bayangan aku tadi mikirnya itu lagi mikirin rumah aku di masa depan. Nah. Wow. And you're not thinking in the city. No, More not in like the city. country apa segala Nggak macam. country sih, lebih ke deket laut aja kak. Oh wow, amazing gak sih, Oh, mau juga Say? jadi marimar ya? Iya, mau jadi marimar. Marimar gak Marimar tuh? tuh, kan. Ow. Oh. Tapi dari pohon yang rindang ini, Iya. Marian Jola itu lebih seneng hidupnya adem ayem tanpa gosip-gosip Drama. sebenarnya. Makanya males tawarin Damai. gimmick-gimmickan Dia ke males. podcast, apose Lesia Betul. Diana, Say. Iya. Cuman dia ini kan punya sahabat di daerahnya dia itu bisa berjam-jam kalau telepon. Siapa tuh? Masa, Sahabat Nek? daerah aku Sahabat bisa enggak, berjam-jam. sahabat kamu di Oh, daerah kamu, iya, sahabat-sahabat iya. kamu dulu. Heeh. Kalau telepon bisa berjam-jam. Bisa. Oh. Bisa. Lo bisa lama berjam ngobrol apose. Bisa. Karena di kota Ada. ini sahabat cuma dikit. Masa? Benar sekali. Kamu gak punya bestie di sini tuh nggak ada? Iya, bestie Ada, aku yang cuma di sini dikit juga doang. bestie yang dari sana aku Oh. ajak ke sini. Nggak, geng artis nggak ikutan? Enggak, aku boleh masuk geng artisnya kaknya enggak. Udahlah, di mana nyamannya aja lah. Iya. Wow, oke. Untuk rezeki, Marian Jola tetap bersinar ya seperti matahari. Iya, Dia iya. karya-karyanya masih oke. Ya Iya, kan? Amin. Nanti kalau menikah dia akan Iya. bersinar lagi kak. Oh, menyatu. Wah, itu doa baik banget tuh. Doa baik, itu doa. Menikah doa. menjadi Doa. lebih bersinar Yes. karena banyak orang menikah redup kan. Tadi Ada. ditanyakan kenapa Om Denis Iya. kelihatan ganteng. Iya. Oh, pisang Ambon gitu. Ya Allah tolong. Ya Allah tolong. Ya Allah tolong, bukan lagi. Gak kurang-kurang. Selamat malam, Denis. Salam senja untuk Anda. Ini udah Kuning nih, Kevin. Ya Allah. Ya Gue langsung gini saya. Ya Allah. Bercanda ya, Denis ya. Bercanda, Om Denis. Oke, iya. Satu lagi, Marian Jola itu punya kedekatan khusus untuk bersama selain kedua orang tuanya, Iya. neneknya. Oh iya. Oh, nenek, Dia beneran? sama Iya, aku neneknya. anak oma. Anaknya gitu. oma, karena tinggalnya lama banget sama omanya. Oh. Dan dia itu tipikalnya pendengar setia kak, bukan tipikal kalau Kamela ini kan. Iya. Aku curhat nih, Iya. Kamel gimana gini, Iya, terus iya, Kamela ngasih cerita solusi, ini, bla bla. ah. Dia lebih mendingan dengerin. Oh, I see. Ketimbang ngasih solusi tapi solusi malah bikin berantakan. Enggak kok aku dengar, aku Ah, ah. kasih solusi juga, tapi aku lebih banyak dengar juga. Oh. So you are a good listener. Lagi belajar jadi good listener because of my boyfriend. Sebelumnya aku Oh. ngocos terus. Oh, I see. Udah itu aja Baik. dari gambar ini ya. Bagus, Baik, Itu aja baik, gambar baik ini. Ini ya, tergambar preferensinya sudah. ya, bagus Jadi ya. dari gambar ini bisa dibaca kira-kira karakternya seperti ada apa. kenal orang dalam deh. Ordal deh kayaknya, Say. Bukan kemampuan Pokoknya- membaca sih. Bukan mau pokoknya kamu keep fight terus buat karir Yes. kamu.
Ya, jangan hiraukan omongan netizen, apalagi yang nggak kasih makan. Embur. Bener. Yes, benar. Lah, terima kasih. Thank you very much for being very honest ya. Seneng banget ya. Lala ini benar-benar menurut gue one whole good package. Appearance-nya cantik, bener gak? Seksi. Dan juga diajak ngobrol tuh gak tulalit. Bener kan? Pinter, ada isinya. No wonder kalau Dennis tergila-gila. Dan Lala juga tergila-gila sama Dennis karena Dennis kan punya pulau. Pulau apa? Pulau Ambon. Balik lagi. Doakan semua yang terbaik ya. Tuhan berkati kamu sama keluarga. Bye guys. Hopefully there's a good value yang bisa dapetin dari obrolan aku bersama dengan Marian Jola. Bye. God bless you. Dadah.